Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penghuni surga masih ingat kehidupan mereka di dunia? Apa yang diminta para penduduk surga? Apakah para penduduk surga masih mengingat masa lalu mereka ketika mereka masih berada di dunia? Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk selalu berusaha agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai perbuatan baik dan juga menjauhi perbuatan buruk agar dimasukkan ke dalam surga. Surga adalah tujuan akhir kehidupan seorang muslim yang merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa dan pelipur lara bagi orang-orang yang telah bersabar ketika ditimpa dengan berbagai musibah dan ujian selama hidup mereka di dunia. Surga adalah balasan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman atas perbuatan baik yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa bangunan surga terbentuk dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Adukannya menggunakan minyak kasturi yang berbau wangi, kerikilnya berupa permata dan yakut, dan debunya berupa za'faron. Di dalam surga terdapat berbagai sungai yang mengalirkan susu, madu, serta khomer yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa sisi kehidupan penduduk surga, dan kita akan mengenal rahasia kehidupan di surga tersebut. Apakah mereka akan tetap mengingat kehidupan mereka di dunia? Bagaimanakah seorang manusia akan hidup ketika berada di surga? Dan apakah perbedaan antara kehidupan di surga dengan kehidupan di dunia? Kehidupan manusia di surga sangat jauh berbeda dengan kehidupan ketika di dunia. Di dunia, kenikmatan yang dirasakan oleh manusia akan berakhir ketika dia selesai melakukannya. Sedangkan di surga, kenikmatan yang dirasakan tidak akan pernah berakhir dan tidak terputus-putus. Setiap saat, dia akan merasakan kenikmatan yang baru dan lebih nikmat daripada yang dirasakan sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Al-Quran Surat Yasin ayat 55. Ayat ini menunjukkan bahwa kesibukan yang dilakukan oleh penduduk surga setiap saat adalah untuk menikmati makanan, minuman, serta kenikmatan bersama para bidadari. Berbeda dengan kesibukan para penduduk dunia, di mana mereka akan merasakan lelah dan capek, khawatir, dan sedih. Selain itu, penduduk surga juga tidak mengeluarkan kotoran yang biasanya dikeluarkan oleh penduduk di dunia, seperti air kencing, kotoran, maupun keringat. Penduduk surga tidak buang air besar maupun buang air kecil. Mereka hanya bersendawa dengan sendawa yang memiliki aroma wangi seperti minyak kasturi. Penduduk surga juga tidak tidur, sebagaimana dilakukan oleh penduduk dunia. Karena tidur adalah kematian yang ringan dan penduduk surga tidak akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan keabadian, hingga mereka tidak terganggu dengan kekhawatiran terhadap kematian yang menanti manusia di dunia. Penduduk surga hidup di surga dalam usia yang paling sempurna, yaitu di usia 33 tahun. Di mana di usia tersebut, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Selain itu, penduduk surga tidak akan pernah merasakan bosan serta tidak akan pernah merasakan perasaan buruk lainnya, sebagaimana yang dialami oleh manusia ketika mereka berada di dunia, di mana manusia terkadang merasa jengkel atau khawatir ketika berada di dunia. Sementara di surga, mereka senantiasa berada dalam perasaan yang disukainya. Tetapi apakah penduduk surga akan tetap mengingat kenangan mereka ketika berada di surga? Para penduduk surga masih mengingat kenangan hidup mereka ketika mereka di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di antaranya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tur, yang artinya, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah At-Tur ayat 25 sampai ayat 28. Penduduk surga masih mengingat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat jahat dengan menyebarkan keraguan kepada orang-orang yang beriman dan mengajak mereka untuk kembali kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saffat, yang artinya, lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkata salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata,
apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari bangkit apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang? Apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Al-Quran Surah As-Saffat ayat 50-53. Para penduduk surga mengingat tentang hal-hal yang mereka alami ketika mereka berada di dunia, serta cobaan dan ujian yang mereka dapatkan di dalam dunia. Mereka pun menjadi semakin bahagia dengan balasan kebaikan yang mereka dapatkan di surga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Al-Quran Surah Fatir ayat 34-35. Kenangan para penduduk surga pun kembali terlintas dalam pikiran mereka ketika mereka menikmati buah-buahan di surga. Mereka kembali mengingat buah-buahan yang mereka rasakan di dalam dunia, karena buah-buahan tersebut menyerupai dengan buah-buahan yang mereka temui ketika mereka berada di dunia, tetapi berbeda dari ukuran dan rasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan di surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan disinilah mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Para penduduk surga juga mengingat masa-masa ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepadanya. Ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka mengingat tangan-tangan yang mereka tengadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri untuk mendapatkan pertolongan darinya, serta permintaan mereka agar mereka dapat senantiasa berbuat amal solih dan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan kenikmatan surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab, maka Allah memberikan ia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah At-Tur ayat 25 sampai ayat 28. Tetapi apakah para penduduk surga masih ingin untuk merasakan kenikmatan seperti yang mereka rasakan di dunia? Karena para penduduk surga akan menginginkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Bahkan penghuni surga yang paling rendah tingkatannya pun, dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Orang tersebut kemudian mendatangi surga dan ditampakkan baginya seolah-olah surga telah penuh. Kemudian dia kembali dan menyampaikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, ya Rob, surga itu telah penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kembali berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Kemudian dia mendatangi surga dan lagi-lagi dia ditampakkan seolah-olah surga telah penuh. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, ya Rob, aku mendapati surga itu telah penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Karena engkau akan mendapatkan yang semisal dengan dunia dan 10 kali lipat darinya. Atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia. Orang tersebut kemudian berkata, apakah engkau sedang mempermainkanku padahal engkau adalah sang maharaja? Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Beliau menyebutkan bahwa balasan tersebut merupakan manzilah terendah dari penghuni surga. Hadis riwayat Muslim. Semua yang diinginkan oleh penduduk surga akan mereka dapatkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ada sebagian dari penduduk surga yang meminta untuk diberikan anak serta meminta untuk bercocok tanam. Mereka akan diberikan apa yang mereka minta dan mereka tidak perlu untuk menunggu dalam mendapatkan hasilnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepada para sahabatnya. Dan saat itu ada seorang Arab Badui dalam majelis. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang dari penduduk surga yang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bercocok tanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepadanya, bukankah engkau telah mendapatkan apapun yang engkau inginkan? Dia pun menjawab,
Iya, tapi aku suka untuk bercocok tanam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaannya. Ketika dia menyamai benih, seketika tumbuhlah tanaman yang ditanam serta dipanen, hingga tumbukan panen yang didapatkan besarnya seperti gunung. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Tidak ada yang melebihi kamu, wahai anak Adam." Maka orang Badui tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, tidak akan kau temui orang yang seperti itu selain kaum Quraisy dan Ansor, karena mereka adalah para petani, sedangkan kami bukanlah para petani." Maka Rasulullah SAW pun tertawa mendengar perkataan orang Badui tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini bahwa dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Antara lain bahwa semua yang diinginkan oleh penduduk surga, apapun yang mereka inginkan akan mereka dapatkan. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin ketika berada di surga, jika dia menginginkan seorang anak, maka kehamilan dan kelahirannya serta tumbuh besar sampai usia yang diinginkan akan terjadi hanya sesaat, sebagaimana yang dia inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan inilah sedikit video tentang bagaimana kehidupan penduduk surga. Apakah mereka akan mengingat kehidupan mereka ketika berada di dunia? Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.